Padahal kita udah ngasih, mungkin menurut kita ya udah selama ini yang terbaik, kita berikan yang terbaik buat orang tua, tapi ya tetap di dalam diri manusia itu harus ngerasa nggak cukup ya. Iya, manusiawi. Kalau misalkan udah puas, wah nggak akan pernah mau untuk terus bekerja keras seperti itu. Olah, pelas. Olah. Biar gak bosen. Oh iya. Ya. Balik lagi di Ruang Filosofi Gila. Masih bersama saya, Mamat. Dan saya makhluk yang seperti ini. Ya, gimana nih? Ada bintang tamu nih, narsum. Kebetulan kita kedatangan seorang narsum. Saya akan bilangnya teman dari seonggok teman yang sekarang menjadi istri saya, seonggok temannya itu. Bukan saya kan, tapi iya, bukan. Jadi maksudnya teman saya kan. Kang Irsam ini temannya istri aku. Kenalin dulu. Harusnya tadi saya nggak ada dong di sini. Ya nggak apa-apa. Ya kan ini tiba-tiba saya juga nggak halo-halo loh tadi. Udah biasa. Halo aja saya kok nggak halo-halo dari tadi. Jadi kayak pakai ini apa, handy talkie ya. Kanjel satu. Langsung. Ya, kenalin aja. Mangga. Silakan, mangga. Minum dulu. Sok mangga. Santai. Aduh, ntar dulu. Maaf saya aurat. Caranya. Saya Irsyam, saya teman dari sahabat saya. Dari istrinya Ronald dan kita kenal di kampus itu udah lama. Ya. Berapa periode? Nggak tahu, kayaknya mesti diulang lagi deh. Kok kenalinnya kok gitu? Udah biasa di sini. Kok gue jadi awkward gini sih? Nggak, pokoknya intinya saya temennya, saya di sini bukan narasumber sih. Intinya di sini pengen sharing aja bareng-bareng sama teman-teman podcast Ruang Filosofi Gila. Tapi saya nggak gila, agak sedikit aja. Nanti juga terkontaminasi, tenang. Yang kenal saya jauh lebih dalam sih sebenarnya istrinya, bukan suaminya. Jauhnya tuh dari mana? Jauhnya. Jauh kan maksudnya gini, kalau jauh tuh ini langsung panjang ya, jauh serius ya. Ini saya padahal cuma bercanda loh, serius loh dia. Ambigu gitu. Saya cuma bercanda, jauhnya tuh sebagai teman, sahabat. Nggak. Jadi dia mengenal saya itu dari saya waktu pas masih anak-anak, masih umur belasan tahun. Jadi memang kenal jauh bukan berarti ada sesuatu hal ya, tapi karena memang kalau Ronald gini, saya takutnya dia mikir macam-macam. Masalahnya saya baru kenal Ronald juga. Kalau jauh itu menurut Ronald gini, ibaratkan berarti kenal jauh antara Kang Irsyam tinggal di pegunungan, itu Fitri tinggal di perkotaan. Itu jarak. Baru kenal jauh. Itu jarak. Ya kan harus jelas nih. Itu jarak. Kenal jauh tuh ini bukan jarak. Kan bingung. Kenal dalam. Kalau dalam itu dalam lautan. Bukan sedalam jadi lautan. lebih mengenalnya lebih kayak intens sebelum menikah dengan saya seperti itu kali ya. Tapi bukan intens itu ya, intens sebagai sahabat. Iya, sahabat kan kuliah. Ya kan? Iya, kuliah juga bisa pacaran loh. Ya belum tentu, karena saya tidak mengasumsikan orang yang kuliah itu bisa selalu pacaran. Tapi bisa juga kan. Bisa ya juga. balik lagi bebas lah mau pacaran atau mengajar bangku kuliah bebas. Enggak, saya sama istrinya beliau itu sahabat. Aku masih muda jadi nggak perlu dipanggil beliau. Bentar, saya panggil apa ya kalau gitu ya? Jangan panggil Mas karena saya bukan tukang nasi goreng. Ya, tapi kalau umur sih saya wajarnya manggil Mas. Waduh, kelihatan tua. Kita kan udah kebanyakan tuh Mas. Mamat mau apa nih tadi? Kayaknya tangannya sibuk. Jadi Kang Irsyam ini punya usaha ya. Lagi berusaha ini merintis. Lagi berusaha menuju sukses. Merintis usaha, jangan berusaha. Kalau berusaha berarti terus. Saya nggak tahu kapan. Itu ini tuh frozen food ya bisa dibilang. Frozen food. Ya. Tapi udah nggak frozen. Iya udah cair. Apa namanya Mak? Namanya Syam Balado. Nah ini ada paru sama apa? Satu lagi? Itu daging beef slice. Ini beef slice. Sebenarnya ada 3 macam sih. Ada 3 ya.
paru, cakalang sama beef slice cuman itu doang. Ini kalau yang meminat nanti adalah di description box. Ya, Boleh. untuk pemesanan nanti kita cantumkan nomor telepon Siap. Kang Irsyam. Nah, Jangan jadi reseller aja. open reseller. Nah, Bang, sekarang temanya apa nih? Temanya gini sih sebenarnya, saya akan memberikan tema yang buat nanti yang nonton itu menjadi ambigu. Maksudnya kenapa saya bilang ambigu? Karena kita punya tema sebagai anak sebenarnya kita perlu nggak sih berbalas budi terhadap orang tua kayak gitu, Kang Irsyam. Iya. Temanya seperti itu ya. Intinya yang tadi benar kata Kang Irsyam gitu. Bukan bintang tamu atau narsum, tapi tadi Kang Irsyam kan bilang ingin berdiskusi bareng-bareng nih, yang dimana di ruang filosofi gila ini kan yang di tengah-tengah sebagai penetralisir dan yang saya Orang gila. seperti itulah. Nah, Kang Irsyam, sebelum ke tema kita ngobrol-ngobrol dulu aja lah biar suasananya semakin hangat. Bukan cair, karena kalau cair kita pasti udah tinggalnya di tempat apa itu lemari es itu namanya apa ya? Kulkas. Freezer. Freezer. Ya. Freezer mah beku dong. Iya Ya. kan. Cair. Kan tidak mencair kalau freezer mah beku dong harusnya. Kalau dibuka itu mencair. Kang Irsyam, sebelum kita ke tema yang tadi yang udah Ronald sebutin, kegiatannya Kang Irsyam sekarang ngapain aja sih? Sekarang sih usaha tok karena memang pandemi kan kemarin. Sebelumnya saya ditanya nggak kerja apa? Oh, boleh. Cerita aja silakan. Saya sebenarnya suka pengen ceritain gitu. Kalau di sini gini Kang Irsyam, lebih baik mengintroduce dirinya sendiri langsung tanpa harus ditunggu ditanya. Karena kalau harus menunggu ditanya dari saya, Taruh bahasanya yang lain-lain. Saya sebelumnya 9 tahun tuh 8 tahun saya kerja di bank. Saya beralih ke perusahaan swasta, bukan perusahaan swasta, perusahaan non bank. Karena ada satu dan lain hal, saya memang pengen keluarlah dari bank. ya. Itu prinsip ya pribadi. Ya. Terus habis dari situ saya terakhir kerja di salah satu hotel liner. Bukan hotel liner sih, hotel platform jauh lebih tepatnya. Hotel platform itu di salah satu bendera merah saya sebutin sebagai hotel konsultan. Situ hotel konsultan manager. Saya kerja setahun terus pandemik. Ya. Tapi thanks God buat hotel platform itu saya jadi keliling Indonesia. Wow. Sebenarnya. Alhamdulillah banget sih itu ya. Jadi sebelum 2019 full keliling Indonesia. Jadi 2020 bulan Maret saya kena unpaid leave, cuti yang tidak dibayarkan. Iya. Itu sampai bulan Desember kemarin. Dan mikir dong, nggak bisa mau dibawa kemana nih gitu loh. Saya kan masih punya cicilan, masih ada kebutuhan yang mesti dihidupin, 30% kan juga nggak cukup. Iya. Karena memang dari hasil sebelumnya kan cukup, sekarang tidak ada cukup, jadi harus mikirin yang lain. Jadi usahain isi ambalado. Dan alhamdulillah respon dari masyarakat dan dari teman-teman, nggak bilang masyarakat sih, belum semuanya, yang nanti mungkin bakal jadi seluruh Indonesia. Amin, itu udahlah. Responnya bagus dan ya mudah-mudahan lah ya approve sama semuanya. Semoga. Betul itu dong. Ya, tadi kan sempat tadi Kang Irsyam kan ngomongnya bingung nih mau dibawa ke mana kayak gitu kan. Yang mana? Yang tadi, aduh mau dibawa ke mana nih kalau misalkan dari hotel pas pandemi kayak gini, kalau tidak usaha kayak gitu. Oh iya, betul. Udah coba konsultasi ke Armada? Nyanyi dong saya nanti itu. Mau dibawa Ya saya penyanyi dulu. iya. Jangan nanti nyanyi nanti minder kalau saya nyanyi. Dan tadi juga saya setuju sih kalau Kang Irsyam harus keluar dari hotel, karena kan kalau setelah masuk pasti keluar. Saya nggak jadi minum. Saya nggak jadi minum lagi. Ya, selamat datang di Ruang Filosofi Gila. Nggak, untungnya saya orangnya nggak didengerin sih ngomong apa. Tapi tadi sumpah nggak jadi minum, berarti didengerin. Saya dengerin tapi nggak dimasukin ke hati. Nggak akan bisa, susah. Ya, Kata-kata dimasukin ke hati susah. Ya, gimana? Karena di saat yang keluar pun tidak terlihat berbentuk ABC dan lain-lain. Sebentar.
Sebentar. Saya masih masuk. Masih Oke, masuk. saya masih masuk. Jadi susah kalau harus abjad dimasukin ke hati. Iya, Yang itu saya tahu itu abjad biasanya hanya ada di poster anak SD. A, B, C, D kayak gitu. itu perumpamaan. Perumpamaan. Ya makanya kalau untuk perumpamaan itu selalu rancu buat saya. Iya. Oh, ya udah balik Kayak lagi. bahasa yang tadi ambigu ya. Ambigu. Oke, usahanya. Nah, usaha yang Kang Irsam jalanin sekarang Sambalado benar? Syambalado. Syam. Oh, Syambalado. Syambalado ini udah berapa tahun Kang Irsam? Baru 5 bulan, ini jalan ke 6. Jalan ke 6. Wow, lagi lucu-lucunya kalau bayi ya. Enggak sih. Ya karena ini bukan berbentuk bayi. Iya. Saya udah mulai bisa ngikutin kan? Bagus kan? Sudah mulai terkontaminasi. Alhamdulillah. Nih ya Kang Irsam. Sekarang mah kita ke tema aja deh. Kan tadi kan temanya kan sebagai seorang anak sebenarnya kita perlu nggak sih harus berbalas budi kepada orang tua gitu ya. Yang dimana kan terkadang orang tua itu tidak pernah harus mengharapkan, bukan harus juga sih, orang tua tidak pernah mengharapkan anaknya balas budi ke mereka gitu ya, ke orang tua kita gitu. Terus sebenarnya kenapa sih Kang Irsam ingin berdiskusi tentang balas budi ini tuh kita ambil benang merahnya gini, kayak memberikan kebahagiaan terhadap orang tua. Nah, kenapa sih Kang Irsam pengen berdiskusi dengan kita tentang itu? Emang Karena sampai ada berpikiran atau keresahan apa sih kayak gitu? kalau keresahan sih enggak sih, cuman sempat bukan sempat, selalu jadi pikiran. Yang namanya anak ya dibesarkan sama orang tua. Ya. Orang tua masih sehat, Ya. masih ada, Ya. ya pengen lah melihat orang tua tuh senang. Walaupun mungkin di pikiran orang tua lihat kita pun, ya kan saya sebenarnya sudah 9 tahun itu nggak di Bandung kan. Saya baru pulang ke Bandung itu 2020 kemarin bulan Maret. Jadi mungkin orang tua dengan sayanya ada di rumah, dengan saya dekat sama mereka, itu kan mereka juga udah bahagia gitu, senang gitu kan. Cuman kalau misalnya saya sebagai anak, saya selalu pengen kayak gue harus bisa nih bahagiain orang tua, gue harus bisa nih bahagiain orang tua. Selalu dalam pikiran tuh kayak gitu. Kayak mungkin dulu orang tua saya ngasih sesuatu yang selalu memberikan ke anak, kayak misalnya kita sekolah, kuliah, terus sampai kerja pun mungkin masih ada yang dibantu sama orang tua gitu kan. Saya ngeliat perjuangan orang tua saya, ngeliat saya dari hal kecil aja dia bukan nganter jemput, dia nganterin saya ke sekolah waktu saya SMA kelas 1. Ih gila loh, dia bangun pagi jam 7 nganterin saya ke sekolah, jam 6 atau setengah 7 nganterin saya ke sekolah, dan dia mesti pulang, dan dia mesti mandi, terus dia berangkat kantor. Itu salah satu membuat saya, gila nih. Makanya apapun yang kita kasih ke orang tua, saya tuh selalu mikir nggak pernah cukup. Ya. Itu. Ya, jadi ya, makanya sebagai anak sih, saya pengen banget ngeliat orang tua saya bahagia sih. Bahagia ngeliat saya, intinya itu. Ya karena gini sih Kang Irsam ya, terkadang kan gini yang namanya orang tua itu sebenarnya ya balik lagi sih, mereka tidak akan pernah mau menuntut kebahagiaan dari seorang anak ya. Karena dengan melihat anaknya bahagia pun yang namanya orang tua akan selalu bahagia kayak gitu. Tapi ada loh tetap tuntutan dari orang tua. Nah, tuntutannya apa tuh? Contoh kayak misalnya orang tua pengen kita menikah, salah satunya. Ya. Itu kan salah satu tuntutan. Tapi dengan tuntutan itu ada pikiran kayak apakah dengan menikah kita bisa bahagia? Ya. Ya gitu kan. Kan orang tua senang melihat kita bahagia. Terus dengan mungkin dengan orang itu menikah, terus dia menikah tapi anak itu tidak bahagia, orang tua juga tidak bahagia juga kan. Jadi kan nggak sinkron ya dengan kebahagiaan itu. Dengan orang tua melihat kita bahagia, dia juga bahagia. Ya kalau kita berbicaranya tentang tuntutan ya pasti akan larinya seperti itu mungkin ya. Tapi kalau saya sih, kalau menurut dari pola pandang kalau saya sih pengen ke fakta, bukan fakta ya. Saya pengen ngasih kayak sesuatu yang real. Saya tuh
ya bukan cara dengan menikah, dengan saya pergi keluar apa enggak, saya pengen tetap di sini ada, tapi ngeliat orang tua saya itu selalu senyum selalu kalau ada saya di situ. Saya pengen kayak gitu, apapun itu, ya entah itu dari materi, entah itu dari dia happy, ya saya bisa bawa suasana di rumah atau apa, ya cuman kan tetap selalu merasa kurang kalau misalnya dalam, ya kita cuma ngasih kayak gitu doang sih. Kurangnya itu yang saya masih bingung, kurang dalam hal apa nih? Apa karena karena belum menikah? Kalau itu kan berarti bukan kekurangan sih ya. Enggak, kalau kurang belum nikah kan itu tuntutan. Oh, tuntutan. Biasanya kalau misalnya dari orang tua, gini lah, bukan jangan orang tua. Misalnya kita ketemu saudara aja, sampai bilang, kapan nikah? Kapan mantunya dibawa? Kapan calonnya dibawa? Kan kayak gitu. Jangan bilang orang tua aja kalau itu sih. Itu sih semuanya sih. Iya sih. Tadi kalau tadi yang saya bilang sih, kenapa orang tua kalau misalnya pengen bahagia, tapi dia juga ada tuntutannya untuk kayak menikah, tuntutan apa kayak gitu. Terus kalau misalnya udah menikah, belum punya anak, terus bisa bilang, kok belum punya anak, kapan dong pengen nih omongan, kan kayak gitu. Bukan ya sih, karena gitu. Kalau harus berbicara tentang masalah tuntutan pasti akan panjang itu, ujung-ujungnya dari belum menikah, kapan menikah, sudah menikah, kapan punya anak, setelah punya anak satu, kapan punya anak dua lagi, nanti setelah anaknya udah besar jadi apa? Anaknya gimana, kayak gitu nggak akan pernah habis beres itu kan. Makanya film Siti Nurbaya kan sampai sekarang dihapuskan. Apa tuh? Film Siti Nurbaya tau nggak? Yang dijodohkan sama Datuk Maringgi. Jadi tuntutan dari orang tuanya si Siti Nurbaya ini harus menikah. Padahal Siti Nurbaya ini ingin memberikan kebahagiaan, hingga akhirnya dia rela saya bilang mengubur kebahagiaan dirinya sendiri untuk membahagiakan orang tuanya. Iya. Berarti aing kolotnya. Kalian nggak pada tahu film Siti Nurbaya? Saya tahu lagunya doang. Dewa. Iya. Dewa itu namanya Siti Nurbaya. Ya cukup sampai Siti Nurbaya aja sih. Karena kalau ada Siti lagi yang lain bingung. Cuma kan masih banyak juga yang dijodohin sekarang. Nah itu sebenarnya kenapa sih harus dijodohin ya? Karena setahu saya kalau yang harus dijodohin itu hanya seperti kayak sejenis unggas-unggasan. Hayam dijodohkan gitu kan. Merpati dijodohin juga. Merpati kan biar nempel karena dia dijodohin. Saya nggak nyampe. Saya nggak nyampe. Berarti karena saya nggak punya binatang. Ya gitu. Makanya kenapa sih harus, dan kenapa mesti musim gitu ya? Penjodohan itu kenapa harus masih musim? Apa karena tadi Kang Irsyam yang kalau harus saya garis bawahi masih ada kekurangan terus harus dilakukan penjodohan? Apa karena untuk menutupi kekurangan itu hingga terjadinya penjodohan? Kekurangan apa? Yang tadi Kang Irsyam tadi kan ngomongin ngebahagiain orang tua, bukan hanya dari sekedar materi bla bla bla, tapi ada yang kurangnya seperti itu. Kurangnya nggak tahu, ada aja yang kurang tuh, maksudnya gitu. Bukan berarti belum menikah atau apa. Belum menikah mungkin menikah itu salah satu yang bisa ngebuat orang tua bahagia. Itu sebenarnya ada omongan dari orang tua saya gitu kan ya. Maksudnya saya orang Jawa kan. Menikah gitu. Kapan nikah? Kapan nikah? Saya sempat ngomong kayak gini loh, Mah kalau saya nikah nanti uang saya habis untuk istri bukan untuk mama, mending saya habisin untuk mama daripada saya buat kasih istri. Aku ngomong gitu ke mama. Terus? Tapi nggak, itu nyakitin nggak sih sebenarnya? Sebenarnya ini dari pendapat saya ya. Sebenarnya di saat kita berbicara seperti itu bisa bikin orang tua sakit hati juga sebenarnya. Ini pasti saya cut. Karena kalau kita berbicara tentang agama, di Muslim itu kan anak laki-laki itu bukan hanya memberi kepada istri ya si gaji itu, tapi kita harus juga memberi kepada. Tapi kan ada pada saat kita udah berumah tangga, tapi rata-rata orang yang sudah berumah tangga pasti mikir buat rumah tangganya dulu, dapurnya dia dulu, baru ke orang lain. Kalau misalnya pas-pasan loh hidup. Ya, cuma kan kalau kita berbicara tentang syariat agama ya harus dijalankan. Tapi kan sunnah, bukan kewajiban. Nah, nggak tahu nih kalau sunnah kewajibannya. Sunnah, setahu aku itu sunnah. Tapi ya
sunahnya aku nggak tahu sunah apa, cuman itu sunah menikah tuh. Saya sih mikir lebih baik saya memberikan harta saya ke orang tua daripada ke Sunahnya itu yang menikahnya, bukan di saat memberikan Iya. ke istri harus memberi, orang tua pun harus kita beri. Oh iya itu sunah. Kalau misalnya untuk memberi saya nggak tahu. Cuman kalau misalnya berlebih mungkin orang ngasih gitu. Cuman kalau misalnya tidak berlebih kan tidak mungkin. Mungkin porsinya lebih banyak ke istri daripada ke orang tua. Karena kita kan menikah dengan orang, kita ngambil istri Anak orang lain. bukan anak orang istri lain. Oh iya, anak orang lain. Salah. Anak orang lain. Ya kita kan ngambil anak dan kita punya kewajiban untuk menafkahi Ya, lahir dan batin Hmm. ke anak yang kita ambil itu kan. Kayak gitu. Oke. Berarti porsinya harusnya lebih besar. Ya. Oh ya, Kang Irsyam. Berbicara tentang ingin memberikan kebahagiaan kepada orang tua, mungkin ini rada-rada pribadi sih saya nanyanya. Hal apa aja sih yang udah Kang Irsyam lakuin sebenarnya untuk menuju memberikan kebahagiaan terhadap orang tua itu? Nggak pernah mikirin apa aja mereka lakuin ke orang tua, karena apapun yang dilakuin ya dari hati biasanya. Jadi memang nggak pernah aku inget sih. Nggak dihitung lah. Iya sih. Saya nggak pernah nginget sama sekali apa yang pernah Dilakuin sama Kang Irsyam. Jadi pokoknya ya Itu mah tapi yang selagi masih ada memberikan yang terbaik lah ya. apapun ya lakuin yang terbaik sih intinya itu. Mat, mau nanya apa Mamat? kan tadi masalah tuntutan nih, sama juga ini juga pribadi sih. Kang Irsyam pernah gak dituntut gitu apa sama orang tua? Kirain sama polisi. Nanya ke sini, kok ngeliatin ke sini. Iya, salah. Nanya ke sini loh. Iya. Ngeliatin ke sini. Dia selalu kayak gitu. Jadi takut ada salah kata-kata saya mengkoreksi. Oke. Kenapa? Jadi Kang Irsyam pernah gak dituntut gitu sama orang tua apa gitu? Ya udah tadi yang dituntut Menikah. untuk menikah. Menikah lagi. Menikah lagi? Ya nggak apa-apa. Iya, saya sudah pernah menikah sebelumnya. Nggak apa-apa. Tapi tidak berjalan dengan baik. Jadi saya memutuskan untuk tidak menikah dulu. Jadi saat ini ya saya mikirin untuk ya diri saya, ibadah sama ibadah saya, orang tua. Udah itu doang sih. Sama apa yang bisa saya lakuin buat orang tua sama buat orang lain. Nah, kita pasti akan random ini. Gak apa, kita dari tadi random ngomongnya. Random kan? Nah, kalau untuk usahanya sendiri, Kang Irsyam udah ada kayak tempat toko atau apanya kayak gitu? Toko nggak? sempat ada buka, Ya. cuman saya Sekarang? tutup Tutup. karena kemarin sempat join sama orang dan ini nggak usah ditutup ya, nggak usah di cut karena saya nggak suka sama orangnya dan saya tutup. Saya close, saya benar-benar close karena memang bukan hal pribadi. Gini, saya bisa memutuskan sesuatu itu karena ada satu hal dan itu pasti dari reason. Ya. Dan saya nggak mutusin cuma satu pihak saya doang. Cuman pada saat itu saya memutuskan untuk tidak karena ada beberapa hal yang saya tidak bisa saya tolerance. Jadi udah saya tutup, itu mencakup keluarganya dia. Saya sempat kena hal-hal goib. Ya. Saya usir sendiri. Terus udahlah saya tutup itu sendiri. Jadi sekarang sih lebih baik masih online dulu. Online. Dan lagi gedein di reseller. Alhamdulillah sampai sekarang udah ada 15 reseller. Iya. Udah 15, terus ada 3 cafe yang pakai Syambalado. Terus sama udah sih paling itu. Sekarang banyaknya lagi banyak banget. Amin, alhamdulillah. Maksudnya lagi banyak orang-orang luar yang udah mulai tahu Syambalado masuk. Alhamdulillah. Berarti untuk sekarang semua produksinya di rumah dong? Di rumah. Kemarin sempat mau nyewa tempat, cuman kayaknya memang di rumah. Terus tapi PRT semua kan belum dibuat soalnya. BPOM lagi ngusulin, lagi ngajuin. Untuk pegawainya sendiri Kang Irsyam ada berapa tuh? Ada 5. Tapi berarti Kang Irsyam pun langsung terjun. Saya masih masak soalnya. Masih untuk resep semuanya masih Kang Irsyam yang nge-handle semuanya. Iya, Ya. soalnya walaupun resepnya dikasih, nggak akan ngasih sih kalau 5 orang yang ngebantu pun juga nggak akan saya kasih resep mah gitu. Cuman saya udah punya formula sendiri dan itu beda
saya sempat ngasih pegawai untuk masak dan itu beda rasanya, tetap beda rasanya. Jadi saya nggak berani ngasih, masih belum berani ngasih. Ya sih ya, kalau udah beda tangan pasti rasanya. Karena padahal formulanya udah semuanya udah sama, udah ngasih ini, ngasih itu, ngasih ini, ngasih itu, cuman beda. Ya mungkin saya bisa bilang gini, di saat kita melakukan sesuatu hal itu pakai hati gitu pasti lebih enak kali ya. Enggak sih, saya waktu itu kosong loh pas buatnya hatinya. Iya. Jadi, ceritain awalnya nih gimana nih. Tadi dulu masuk akal juga, hatinya kosong. Berarti kita sama-sama gila berarti di sini. Karena seharusnya memasak itu menggunakan tangan. iya. Niat otomatis. Iya. Sebentar, saya lagi cari kata-kata dulu. Sebentar. Udahlah skip. Nanti kok. Soalnya kalau masih hati, iya bener juga sih, masuk kata bukan hati yang memasak. Benar. Gitu. Berarti gila juga. Suamimu gila. Istrinya di belakang layar loh. Oh iya, balik lagi itu. Awalnya gimana Kang Irsyam? Awalnya bisa menemukan si resep Syam Balado ini. Awalnya saya sih coba-coba. Jadi kayak pakai borak anjir. Jadi waktu pas awalnya tuh sebenarnya nggak kepikiran pengen buat ini sih. Tapi memang dari dulu saya bukan tipikal orang yang mainstream. Jadi apapun yang ngikutin trendsetter gitu kan. Jadi ngeliat orang-orang pakai baju apa, ngeliat apa, saya pengen selalu pakai. Saya pakai gitu. Saya selalu melakukan apa yang saya nyaman. Iya. Istri Anda tahu. Karena kenal saya. Iya. Gitu. Iya. Terus habis dari situ saya coba masak. Saya coba pesan sebelumnya saya coba dulu bikin cilor. Jadi kan karena pandemi kita nggak bisa jajan di mana-mana tuh, ya kan? Kita bukan nggak bisa jajan, kita mengurangin untuk jajan di luar. Saya coba bikin cilor, jadi berhasil. Waktu itu lagi zamannya cinnamon roll. Cinnamon roll tau kan ya? Tahu. Cinnamon roll tuh roti gulung yang dalamnya ada kayu manis gula. Oh, kirain saya teh cinnamon roll itu si kayu manis yang digulung-gulung. Jadi kita makan kayu manis. Bukan, itu kata. Itu namanya. Namanya. Jadi Kenapa cinnamon roll jadi cake. Nah, gitu dong. Lebih jelas. Jangan emosi. Tahan emosi. Enggak sih emosi, memang rada agak tinggi kalau ngomong gitu. Agak tinggi gitu. Jadi bikin cinnamon roll cake waktu itu, terus saya buat baru pertama kali buat dan itu berhasil. Terus kedua saya bikin lasanya, saya bikin macam-macam. Lah kok bisa saya buat gitu kan. Dan akhirnya suatu itu saya sempat pesan ke teman. Jadi saya nggak sebutin ya di mana, pesan dari mana juga. Saya sempat pesan. Pas saya makan, saya pesan paru sama kikil waktu itu. Dan itu rasanya pahit. Saya mikir apakah paru seperti ini rasanya, apakah kikil seperti ini rasanya gitu kan. Saya coba pahit. Nah, pikiran lah pengen coba bikin deh sambal gitu, sambal paru gitu kan. Saya coba buat pertama kali buat enak nih. Kakak ada cuman bisa bilang kepedesan. Terus habis dari situ buat kedua rasanya beda. Buat ketiga cobain kasih ke temen, terus teman makan enak sih cuman terus mikir kenapa nggak gua jual juga ya gitu kan. Ya maksudnya mumpung lagi pandemi, mumpung saya di rumah, walaupun NPT cuman WFH, paling ini bayar 30% dari kantor sebulan sampai Desember. Jadi dibayar 30%, saya pikir udahlah buat nambah-nambah deh. Akhirnya saya buat, saya coba jualin, alhamdulillah bulan pertama keluar 500 pack. Itu dari teman semua. Indikasi itu barang di approve dan tidak, dia repeat order. Ya. Dan repeat order semua. Alhamdulillah saya pikir, bisa nih saya jual nih, laku 500, bulan kedua naik jadi 1.500, bulan ketiga jadi 3.000, bulan keempat sampai Desember kemarin alhamdulillah saya hitung-hitung lebih besar dari gaji saya setahun omsetnya. Kalau untuk bersihnya di bawah itu pasti. Maksudnya saya kan memang nggak terlalu besar ngambilnya gitu kan. Dan alhamdulillah di-approve lah sama orang-orang. Kalau misalnya udah kayak gitu kan berarti bagus dong. Dan saya ngejarinnya alhamdulillah di reseller. Reseller ya
orang nyoba dulu, Ya. makan enak, sampai dia jadi reseller ya. Kayak gitulah sampai sekarang saya jalan sekarang, nantilah itu pelan-pelan kalau misalnya nanti bakalan ada tempat, terus bikin tempat khusus produksi, bikin apa. Tapi Itu ada rencana menuju ke sana? ada. Manajemennya masih mesti dibenerin karena masih saya sendiri kan. Iya, iya. Tangan saya aja sampai gede sebelah loh masak ini. Nggak apa-apa lah. Gede sebelah. Nggak apa-apa kalau tangan gede sebelah. Berarti contoh pria yang bekerja keras. Enggak dong, tangan kasar kalau kerja keras mah. Wajar laki-laki. Tangan saya halus. Oh, ya nggak apa-apa. Saya juga halus kok. Sama. Cuman ya yang namanya usaha ada naik turun lah, beda yang namanya kerja sama. Kenapa nggak pakai eskalator? Capek kalau pakai tangga naik turun. Enggak naik tangga. Oh, Enggak naik tangga. Saya bilang naik turun aja. saya bilang naik turun aja. Ada naik turunnya kayak misalnya Itu kayak lagu TikTok ya? apa tuh? Ada yang apa ya judulnya? Bukan, itu lagunya Syahrini. Ya. Nah, itu maju mundur. Salah. Naik turun Sampai naik turun. terkontaminasi kan? Salah. Ada lagu luar naik turun turun naik Oh, turun iya, naik iya. terus kayak gitu. Oh, Tulisannya iya, iya. tamatnya itulah. Iya. Harus saya namain TikTok, Ya enggak sih juga karena menurut saya TikTok pembodohan. tapi tahu. Tapi cut. Tapi tahu. tapi kalau dipakai bisnis bagus sih. Tapi buat Buat bisnis biasanya pemasaran bagus. buat Instagram. Iya, Bagus. Instagram pokoknya untuk sosial media itu ya oh ya sosial media ini dipakai untuk apapun itu saya pakai, tapi TikTok sampai ke masih koran? enggak. Instagram pun saya nggak pakai sebenarnya. Oh. Saya cuma punya Instagramnya aja. Cuman saya nggak dibuat konten, dibuat apa enggak. Karena jadi memang benar-benar kalau buka Instagram saya Syam Balado, itu cuma ada 3 gambar. Paru hijau, paru merah, sama videonya. Udah itu toh. Udah, itu aja. Oh. Saya banyak di review, Nah, di highlight. gini Kang Irsyam. Kan Kang Irsyam tadinya kan sempat masak pertama kali gitu. Sampai 3 kali percobaan kalau saya hitung-hitung ya, kalau saya ingat gitu. Nah, reaksi orang tua di saat mencoba masakannya Kang Irsyam itu gimana? Kaget lah orang tua sampai bilang, "Lah, Le, iso masak?" Bahasa Jawa. Iya, ya ngerti itu. Bisa. Loh, bisa masak. Mama Iya. juga kaget sampai papa bilang, "Salah ya, harusnya dulu masukin Enhai." Ya nggak ada yang namanya salah lah, kalau misalnya ada salah dan benar ya bukan maksudnya nggak kan bisa jadi kayak gini kalau misalnya saya dulu nggak sebegitu gitu. nggak begitu, Iya. nggak bisa lakuin. Karena pasangannya begini ya begitu. Ya, begini ya begitu. Iya, ya kan? Oh iya, tadi tuh mau bilang ini kayak misalnya beda lah namanya penghasilan kerja kantoran dan gengsinya juga beda. Saya setuju itu. Orang kan pada seneng banget kan kerja di mana, Ya. kerja di mana. Ya, saya setuju. Saya dulu lumayan bangga kalau misalnya boleh sombong ya memang sombong ya. Maksudnya kalau boleh sombong, Di sini bebas untuk ria. ya, saya agak ria dikit nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Saya sempat kerja di Pertamina, saya mau jadi ini. Cuman kalau misalnya saya mau kerja di mana, kerja di sini, kayak seneng banget gitu ya. Iya. Orang tua juga seneng. Cuman ya, nah itu balik lagi ke orang tua tuh kayak yang, kamu gak kerja, sekarang usaha. Itu sih yang ngebuat ngedown kadang. Ngedown tuh kayak yang kok hanya diukur dengan dimana kita bekerja. iya, padahal tapi nggak mungkin loh. Itu Indonesia masih begitu. Ya, Mungkin di seluruh dunia juga mungkin masih begitu. pasti. Orang mikiran kerja di mana, ini apa. Tapi nanti kalau masih kita udah sukses baru dilihat. Ya, Hebat ya dari jualan ini, hebat ini. apa Mat? Orang Indonesia mah apa? Nggak ngelihat proses. Oh iya. Orang Selalu melihat hasil tanpa melihat proses. ada, tapi saya bersyukur di sini kita dikasih lihat teman mana aja yang masih bisa bertahan sama kita. Siapa kawan siapa lawan, intinya gitu. Dan siapa seria-rianya manusia. kawan, siapa musuh. Oh iya. Ya siapa kawan siapa lawan pun sama sebenarnya. Iya sih. Iya sih. Iya benar. Ini baru berapa menit sudah mulai terkontaminasi. Karena gini, seria-rianya manusia tidak akan seria yang punya toko ria. Bentar, toko Ria tuh toko Yang toko tas, yang Oh, busana. Ya, kayak gitu. Oh ya. Nggak akan seria yang punya toko ria. Iya, aku pikir tadi toko Ria tuh apa? Maaf ya, jadi nggak lucu. Jadi saya mikir lu apa itu? Ya toko.
Cuman gini sih Kang Irsyam, sebenarnya Setiap Anda melucu, saya pasti ikut minum loh. kenapa harus minum? Karena kering. Bingung aing. Karena kering di sini. Karena gini Kang Irsyam, saya sebenarnya tadi kan Kang Irsyam dengan usaha gitu memberikan masakan hingga akhirnya orang tua Kang Irsyam mengeluarkan statement, nah iso masak toh gitu kan. Sebenarnya itu tuh udah menjadi suatu kebahagiaan buat orang tua. Enggak, sekarang, kalau kata saya. Sekarang pun yang saya rasain juga kayak misalnya gini. Dari orang tua yang bilang, "Ayo dong kerja. Kerja lagi, kerja." Saya udah keterima sebenarnya. Waktu pas di bulan September saya diterima di 2 perusahaan swasta dan dua-duanya besar. Salah satu transport online. Pokoknya saya 2, saya terima, saya tolak. Karena saya pengen fokus ke sini, itu kan. Itu lagi gede-gedenya, lagi banyak-banyaknya. Bulan Januari kemarin harga cabai naik. Pusing saya langsung, anjir kenapa nggak gua ambil itu? Kenapa gua ambil kerjaan kayak gini kan saya juga mesti mikirin saya nggak mau naikin harga gitu kan. Iya. Cuman sampai akhirnya orang tua tuh bilang, hebat ya Le, kamu laku jajannya, hebat ya Le, hebat ya. Itu kebahagiaan buat saya sebenarnya. Ya entah orang tua senang atau enggak, cuma kan dia ngeliat usaha saya gitu. Selama saya di Bandung pun juga saya tetap minta bantuan orang tua karena masih tinggal di tempatnya dia gitu kan. Bukan tinggal, memasak di tempatnya, di rumah orang tua gitu. Karena masih belum ada tempat. Cuman saya tidak pernah minta uang sepeser pun dari orang tua selama saya di Bandung dari semenjak pandemi kemarin. Karena dari hasil jual ini juga udah cukup. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah orang tua juga kebantu sama saya gitu kan. Itu salah satu kebanggaan saya yang sebenarnya nggak pernah keucap. Baru di sini saya ngucapin. Saya nggak pernah ngucapin nama sekali kalau misalnya saya pernah bukan ngebantu, maksudnya dengan hasil ini saya bisa dapur orang tua saya full. Terus ada beberapa fasilitas orang tua juga saya cover. Ya bahasa kerennya mah mengangkat derajat orang tua lah ya, mungkin gitu. Enggak juga. Enggak sih. Enggak juga. Enggak. Kalau ngangkat derajat sih kita harus ke Garut. Derajat. Tarung derajat. Ada. Iya bener ya, tarung derajat kan? Bener kan? Iya bener. Cuma kan nggak mungkin orang tua harus kita tarungin. Iya nggak mungkin. Kalau ke derajat pas kan mungkin aja diajak berendam. Itu apa itu? Tempat pemandian air panas. Oh saya nggak pernah waktu itu derajat. Saya pernahnya ke teater kunang-kunang. Oh iya? Ada apa aja? Air panas. Oh air panas. Itu mereka masaknya pakai kompor nggak ya? Enggak kayaknya. Iya suka bingung. Saya tuh suka bingung gitu. Ada yang pakai gas itu di Jakarta. Oh iya. Ini mah beneran, ini beneran. Oh iya. Ada. Iya nggak apa-apa. Nggak baru tahu. Ada pakai gas. Keren ya? Ya teknologi. Iya sih bener. Cuman ya balik lagi sih. Sebenarnya dengan orang tua mengeluarkan statement seperti itu yang tadi Kang Irsyam bilang, oh jualannya laku atau walaupun orang tua pun nggak pernah minta sebenarnya. Ya cuman itu kan sudah memberi istilahnya gini, Kang Irsyam sudah coba untuk memberikan hal yang terbaik untuk orang tua. Tadi kan Kang Irsyam bisa bilang berkata kan gini, dapurnya juga bisa full terus sih, terus kayak gitu kan. Itu kan menjadi suatu kebahagiaan yang mungkin apa ya, kita bukan seperti ini sih kebahagiaan yang harus saya kasihkan, tapi secara tidak langsung orang tua kan bisa bahagia juga dengan apa hasil usaha yang sudah Kang Irsyam lakukan. Bisa bahagia gitu. Cuman masih kurang lah menurut saya kayak gitu. Saya pengen ngumrohin, kan saya pernah diumrohin orang tua tuh 2012. Saya pengen ngumrohin juga orang tua, balikin lagi bukan balas budi ya, bukan harus ngelakuin itu gitu, cuman pengen aja kayak gitu pengen lakuin. Terus kayak misalnya dia beli mobil baru lah apa gitu kan, itu masih punya pengen kayak gitu, walaupun masih punya kendaraan. Orang tua juga masih cukup lah gitu dari hasil pensiunannya papa kan, maksudnya masih cukup dari hal itu semua gitu. Cuman yang namanya anak pengennya udah mah Pak, nggak usah ngapa-ngapain gitu, nggak usah ngapa-ngapain, udah umur segini. Tapi yang namanya orang tua kan nggak bisa kita larang. Iya saya setuju itu. Dan kalau misalnya kita larang,
saya takutnya malah cepet tua. Cepet tua, cepet mikir, sakit-sakitan gitu. Biarin aja. Saya nggak pernah larang sih. Mama mau ngapain, mama mau beli apa, terus mau ngelakuin apa, mau jalan kaki kemana, mau kemana, saya nggak pernah larang. Papa pun juga sekarang umur 63, mau 64 masih tenis. Alhamdulillah. Masih tenis papa. Cuman saya bilang, Pak jangan terlalu capek, soalnya jantung kan. Kita nggak akan pernah tahu jantungnya kuat sampai kapan. Cuman yang namanya orang tua, dan sekarang papa pun pensiun, sekarang udah jadi dosen. Dan papa itu, saya bangga sih sama papa. Di umur 60 dia lulus S3. Wow. 60 tahun dan dia sekolah lagi dan dia S3. Keren banget. Papa. Keren. Berarti selama apa yang dilarang itu bisa membuat tua kayak gitu ya. Jadi kayak kalau ada tempat yang dilarang merokok, kurang ajar berarti itu orang. Papa nggak ngerokok sih. Enggak, maksudnya kalau ada tempat dilarang merokok, saya udah berpikir gini, kalau dilarang merokok, kita akan cepat mati. Semakin dilarang. Bentar, saya masukin dulu ya. Tadi dilarang itu, oke sih. Ya kan kalau dilarang merokok berarti kan cepat mati. Enggak kan? Jadi nggak usah dilarang. Kan saya nggak bilang cepat mati loh. Ya kan ini kan saya dilarang merokok, bukan dilarang artian yang tadi Kang Irsam sampaikan. Enggak, perokok itu kan tidak baik sebenarnya. Kita Buat kan tahu. siapa? Kita kan tahu sebenarnya. Buat siapa? Buat diri kita sendiri. Buat saya mah baik-baik aja. Malah orang perokok itu orang yang hidupnya ikhlas ridho lillahi ta'ala. Tidak percaya dengan ancaman rokok dapat membunuhmu. Bukan ancaman, bukan dari ancamannya. Tapi kan kalau misalnya dari kesehatan kan memang gak bener. Lah, yang namanya mati mau udah ada yang ngatur, nyantai aja. Minum lagi. Nggak usah. Saya nggak mau sompral ya, dia aja yang sompral. Saya nggak mau sompral. Itu urusan sama yang di atas. Iya, udah CS dah. Itu sama yang di atas. Saya nggak mau sompral. Makanya sih gitu, saya kalau misalkan melihat rokok gitu dengan ada tulisan, wah rokok dapat membunuhmu, bla 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 bla. Naon sih? Kalau percaya sama kayak gitu, berarti kita menduakan Sang Pencipta. Percaya sama Allah Subhanahu. Iya, hidup rezeki jodoh mah ya percaya mah sama Sang Pencipta. Nggak, tapi benar kalau misalnya dari sisi kesehatan gitu loh. Yang nggak merokok aja banyak yang meninggal. Iya, nggak cuman kalau misalnya dari kesehatan, saya kan juga ngelihat gitu kan. Ada hal-hal yang kalau misalnya saya bukan yang larang buat ngerokok atau tidak ya. Cuman saya pun juga merokok gitu. Saya juga tahu kesehatannya juga tidak baik gitu. Cuman saya pun juga nggak peduli gitu, ya udah jalanin aja gitu. Cuman makanya seperti itu. Cuman saya selalu kayak gini. Saya selalu kalau misalnya saya merokok, saya tidak pernah mau di depan orang tua saya yang tidak merokok. Saya tidak pernah mau di depan anak-anak kecil. Saya tidak pernah mau merokok karena saya tahu rokok itu juga tidak baik sebenarnya. Bukan seperti itu, berarti Kang Irsam ini perokok yang mempunyai adat. Karena tidak merokok di depan orang tua, menghargai orang tua yang sudah tua. Tapi yang dimana papanya tidak merokok di depan anak kecil, kita akan mengajarkan hal yang buruk. Tapi saya juga sangat benci sekali sama orang. Udah tahu di kafe itu tempat rokok dan dia bawa anak kecil dan saya merokok. Saya jahat nggak sih kalau saya merokok ada anak kecil di situ? Enggak, karena kan Kang Irsam sudah sesuai dengan tempatnya. Ya udah, berarti yang goblok orang tuanya kan? Iya, cara didik ya orang tua yang si bersangkutan. Yang bersangkutan kan orang tuanya, iya orang tuanya itu maksudnya. Iya, kayak gitu. Kecuali kalau Kang Irsam merokoknya pas di pom bensin itu salah. Enggak, saya pernah kok ngerokok di pom bensin. Oh iya? Lagi boker tapi. Oh ya, kan tidak saat mengisi bensin. Tapi kan di pom bensin. Bilangnya di pom bensin kan. Berarti kan lagi boker, asumsinya WC. Kan nggak mungkin Kang Irsam. Enggak, tapi kan di pom bensin. Itu di pom bensin. Kan kawasan pom bensin itu banyak. Bukan hanya peng-peng untuk mengisi. Ada supermarket. Pom bensin. Tetap pom bensin. Yes. Kenapa minum? Enggak. Saya butuh lagi refill. Nah, Kang Irsam. Kalau misalkan harus berbicara tentang masih kurang gitu, yang tadi Kang Irsam sampaikan, karena ucapan itu saya ingat-ingat udah hampir 3 atau 2 kali diucapkan. Enggak, lebih kayaknya. Lebih ya? Nah, ada usaha untuk ingin menutupi kekurangan itu nggak sih?
yang namanya manusia kan tidak akan pernah merasakan puas apa yang dia dapat. Kalau Jadi itu. saya mewajarkan saya merasa kurang, tapi dengan ada Ini kan konteksnya kekurangan yang ingin membahagiakan orang tua, bukan mencari memuaskan kebanggaan diri sendiri. ya maksudnya kekurangan saya yang saya sebentar, saya tadi lupa mau ngomong apa. Tahu. Bentar. Saya nggak tahu. Jangan terlalu serius di sini. Tapi bener loh, kayak Cepat lupa. kayak misalnya kayak gitu loh, kayak saya merasa kurang gitu kan, terus saya bisa coba ngelakuin apapun ya pasti saya lakuin lah, gitu loh. Terus saya lupa ngomong apa beneran. Saya lupa ngeblank. Tadi mau ngomong apa ya? Nggak tahu. Kurang apa? Manusia. Ya tadi kan namanya manusia kan, manusia Ya, tidak namanya manusia tidak pernah ada kata puas. tidak merasa puas gitu kan, selalu merasa kurang. Cuman kan di Oh balik iya, ketidakpuasan itu satu ada. lagi gini, kalau misalnya namanya kalau kita tidak pernah merasa puas, Mhm. saya ntar kata-katanya dibantu ya, saya nggak jelimet. Ya udah kita undang siapa? Pok jadi apa? Pak Tarno. Oke. Siapa apa hubungannya Pak Tarno? Mohon dibantu ya. Oh iya, oke. Oh iya. Oh ya pokoknya gitu. Kalau misalnya namanya kekurangan itu, saya selalu dia narapin di diri saya sih. Itu sebagai motivasi. Kalau misalnya kita tidak pernah merasa puas, ya itu bukan tujuan. Ya itu buat saya Untuk jadi lebih motivasi buat diri sendiri motivasi. kan kayak gitu. Oh. Nah itu motivasi. Buat motivasi diri kita Jadi sendiri. walaupun orang tua mungkin ngerasa cukup udah gitu, cuman kitanya merasa kurang ya buat motivasi aja sih yang saya lakuin sih itu. Iya sih. Saya setuju. Jadi motivasi ya selama ini hidup terus sampai usaha itu kan motivasi saya juga gitu kan. Saya usaha ini buat siapa sih? Iya. Terus buat ngelakuin apa sih? Selain buat diri saya sendiri, ya buat Orang tua kan. orang tua. Iya sih. Sama intinya bisa ngebantu-bantu orang-orang yang membutuhkan. Jadi kayak orang-orang yang bisa ngebuka lapangan kerja lah. Oh iya benar. Ah, keren. Kan sekarang baru 5. Ya, baru Kerjanya lima. kedepannya Amin. semoga bisa lebih banyak lagi gitu ngebantu yang butuh. Daftar jadi akunting dah. Ya sih, saya Boleh loh, setuju. boleh loh itu. Ya Tapi sih, pengen- setuju sih itu. Kalau misalkan Pengen banget bikin apa? Dan alhamdulillah sekarang ada janda juga yang ikut umur udah 50 tahun dan dia ikut saya kerja. Bersyukur banget, itu yang saya ngeliatin, oh ini ya gitu, maksudnya walaupun nggak besar tapi kan seenggaknya bisa ngebantu ngebantu mereka. agar dapurnya ngebul lah, ya, Jadi misalnya gitu. nggak ngebiarin dia minta-minta mungkin, Iya, tapi kerja hasil kerjanya dipakai gitu kan. Apalagi sedang pandemi gini ya. Iya. Keren sih Kang Irsam, maksudnya gini ya, dari apa yang ini kita diskusikan gitu. Ya, kalau saya akan sedikit menyindirnya gini, banyak di luar sana itu terkadang lebih mementingkan dirinya sendiri, tidak pernah memandang manusia secara manusia kayak gitu kan. Dengan Kang Irsam melakukan hal seperti itu gitu, secara tidak langsung kan Kang Irsam tuh ingin memanusiakan manusia gitu ya. Walaupun mungkin dengan sekarang pegawai masih 5, tapi kan kedepannya atau berapa tahun ke depan mungkin akan ada karyawan lebih banyak lagi seperti itu Kang Irsam. Amin. Ya kita doakan gitu untuk kedepannya semakin lancar. Dan ya balik lagi, kalau yang namanya dunia bisnis, yang namanya orang-orang yang tadi Kang Irsam sampaikan gitu ya, pasti akan selalu ada sih. Kang Irsam, berarti kan sekarang mah Kang Irsam berarti masih satu ruang lingkup dengan mama papa orang tua. Masih Sampai sekarang. saya tinggalnya saya tinggal cuma beda satu rumah sih. Beda satu rumah. Tapi ya masih satu ruang lingkup. Masih satu. Masih Saya dekat pasti lah. kalau misalnya makan saya selalu ke rumah orang Rumah. tua. Karena saya selalu nyimpen di sana semua makanannya. Tapi satu lagi alhamdulillah sekarang saya masak di rumah. Oh iya. Jadi- Ya kan nggak semua cowok bisa masak terkadang kan. Karena istri saya pun tadi sempat ngomong gini, kaget. Aku nggak nyangka kamu bisa masak gitu. Ya memang nggak pernah saya masakin sih. Ya kan nggak juga, ngapain juga menurut. Dulu kan kalau misalnya kumpul-kumpul kan bisa masak-masakan kayak barbekyuan kayak gitu-gitu. Suka ada masak-masakan. Enggak, kalau Nggak pernah. ngumpul Hah? pasti. Iya nggak pernah masak dulu. Ya kalau ngumpul juga biasanya, kalau saya pribadi kalau anak-anak udah ngumpul, ceban pertama
Judi. Enggak, minum. Oh. Jadi ya lupa akan Oh, masak-masak. saya nggak minum. Oh iya, Nggak itu minum. tadi minum Nggak teh. minum alkohol. Oh gitu dong, harus Tidak jelas. minum alkohol. Ramai juga diskusinya ini nih. Sebenarnya kalau harus berbicara tentang balas budi tadi, kita nggak akan pernah bisa sih ngebalas budi kepada orang tua sampai kapanpun itu gitu. Dari lahirnya aja nggak bisa ya. Iya, dan bingung gitu kalau harus ngebalas budi ke orang tua seperti apa gitu. Dan saya sepakat sih tadi yang kata Kang Irsam sampaikan gitu. Padahal kita udah ngasih mungkin menurut kita ya udah selama ini yang terbaik kita berikan yang terbaik buat orang tua, tapi ya tetap di dalam diri manusia itu harus ngerasa nggak cukup ya. iya manusiawi. Kalau misalkan udah puas, wah nggak akan pernah mau untuk terus bekerja keras seperti itu kan. Justru kata tidak puas itu, tapi kadang bisa jelek juga loh itu ya. Kalau dipakainya di rumah bordil Oh iya, nggak puas, Iya. nggak puas, nggak puas. kan harus sesuai dengan penempatan kata puas tidak puas itu. Oke, benar. Ya beginilah Kang Irsam kalau di ruang filosofi gila. Jadi ya ngaco. Nggak apa-apa, sebenarnya saya juga sambil mikir-mikir sih. Cuma selalu nggak dapet aja. Makanya tadi saya yes itu dapat. Yes. Ya, pilih. Baru satu. Nggak apa-apa, yang penting kan ada. Daripada nggak ada sama sekali. Lat. Menanya apa lagi nih? Masih Mau ada? itu bisnis, mau itu tentang orang tua bebas gimana Mama? Tapi kalau misalnya masalah orang tua sih, ya kalau saya ya, Mm-mm. lakukan sebisa mungkin, sebaik mungkin Ya, yang kesimpulan terbaik berarti. untuk orang tua. Kesimpulan berarti. Nggak apa-apa nanti ada kesimpulan lagi. Oh, Untuk orang tua yang paling apa? Ya terserah mau di-cut atau enggak. enggak. Boleh enggak? Mau masih atau mau kesimpulan? Atau cari lagi yang lain bahasnya udah. Bebas. Nanti juga random ini makan petua bijak itu harus dimasukkan. Ya, ntar Nggak bisa tuh. enggak. Ya jadi Tutup. gitu selagi dia masih Tengah-tengah. ada, Mm-mm. masih selagi kita masih bisa lah untuk membagikan orang tua, bagikan orang tua lah. Ya saya setuju itu. Karena kalau udah nggak ada itu, aduh, ya, sakit. ya Ini saya aja ngerasain gitu ya. Saya juga ngerasain teman-teman, walaupun saya orang tua masih dua-duanya masih ada, alhamdulillah. Tapi ngeliat mereka senyum, saya sampai sekarang aja ngeliat mereka itu kalau tidur, saya pasti selalu ngeliat masih nafas. Masih ngapa-ngapain. Dari dulu saya selalu ngeliat kayak gitu ke orang Iya sih, tua. benar. Karena kita nggak akan pernah tahu kapan orang tua atau kapan kita dipanggil sampai di atas. siapa tuh dia di atas? Allah Genteng. Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya dipanggil dalam arti, Hei Kak dia gitu. hei Kak dia, saya pernah loh dipanggil sama orang meninggal dalam mimpi. Masih dalam mimpi. Tapi katanya kalau dipanggil orang meninggal dalam mimpi, katanya mau diajak belum kita tentu. meninggal. Ini masih hidup. Katanya. Ya, kan masih Kan saya nolak, kan belum Lucu. belum terus. Oh. Enggak, saya nggak mau gitu. Kan masih ecik masih katanya karena belum ada Enggak, kejadian yang diajak langsung meninggal. Oh, minum nggak jadi. nggak jadi minum. Ya itu sih, pokoknya selagi orang tua masih ada, bahagiakanlah gitu. Dan apapun hal itu, entah itu apa, nyuciin bajunya, entah itu mijetin kakinya, Ya. entah itu habis sholat dicium pipinya, entah itu apapun itulah, pergi keluar rumah cium tangan, Iya. pokoknya apapun itu, hal kecil apapun pasti itu sangat berarti Ya saya setuju buat itu. orang tua. Nah kan Mak, Kang Irsam terima kasih. Saya duduk pindah-pindah ya, Iya. tadi ya. Apa-apa. Kita Di sini, di diskusinya situ. Bebas. liar hari ini. Lumayan ya. Cuman ya tetap ada walaupun sedikit Iya. Apa tuh? Benang merah. benang merahnya gitu. Topi merah yang saya lihat. Ya kalau topi karena benang merah kan katanya perumpamaan ya. Iya, Ya, tahu kan perumpamaan kan? ya rancu Oke. buat saya sih. Kalau udah ada orang bilang benang merah seperti mana benang nah berang. Tapi ini bener ambigu banget sih. Iya berbahaya. Ambigu banget. Kita ngobrol ngalor ngidul loh. Emang seperti itu. Banyak Di sini banget. seperti Seperti itu. itu. Tapi Tapi tetap ada. sebenarnya saya kesini selain kangen-kangenan sih sama rumah ini. Saya dulu pernah nyanyi di belakang. Iya. Tapi saya senang banget di sini. Makasih banget loh. Siap, sama-sama. Kalau nggak diundang saya mungkin kesini juga sih Iya. pasti gitu. Kesini juga main. Cuman terlihat gitu. Maksudnya gini, tadi pas pertama kali berkenalan saya mengiranya dan obrolan sedikit agar suasana menjadi chemistry-nya dapat gitu.
Saya tadi berpikirnya tuh Kang Irsam anjir ini serius banget. Oke, akan saya coba untuk bercanda dengan beliau. Ngomongnya nggak akan mau terbawa gila atau kontaminasi juga. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita menutup diskusi yang begitu liarnya, mulai dari usaha, terus gimana cara kita untuk bisa membalas budi kepada orang tua, terus ada yang ngejalin Kang Irsam, melakukan hal konyol. Buat saya sih itu hal konyol gitu. Maksudnya kalau kamu bisa lebih mampu dari Kang Irsam, harusnya buktikan. Bukan dengan melakukan hal konyol, menyebarkan fitnah lah, atau mengirimkan hal-hal yang anjir kenaon gitu anjir. Lu tuh melakukan hal yang tolol kalau menurut pola pikir saya ya gitu. Justru tidak mampu kan. Iya. Makanya dia melakukan hal seperti itu. Iya, dengan dia menunjukkan seperti itu berarti dia menunjukkan kelemahannya sendiri. Seperti itu. Nah, Kang Irsam, ada yang ingin disampaikan nggak? Kesimpulan lah intinya dari semua diskusi random kita yang benar-benar ambigu yang tadi kata Kang Irsam. Ya, ini diskusinya ambigu nih gitu. Mulai dari usaha sama membagian keluarga. Kayak gitu. Sih pokoknya keep peace, love, and joy. Ini juga acara ANTP Planet Remaja anjir. Oke berarti. Pokoknya intinya begitulah. Intinya dalam yang situan Anda tapi pokoknya ya. Ya sih, saya terlihat muda kok. Pokoknya intinya ya selagi kita mampu, selagi kita bisa berkarya, Ya, lakukan yang terbaik lah buat siapapun itu. Pokoknya jadilah orang yang berguna. Ya, saya setuju. Itu aja. Mamat. Dari saya ya tadi menyimak obrolan yang sedang usaha, semoga tetap semangat. Amin. Tetap berjalan lah usaha terus, jangan menyerah. Dan untuk kebahagiaan keluarga juga tadi udah disampaikan sama Kang Irsam ya. Kalian juga pasti bisa lah melakukan hal seperti itu. Itu dari saya. Itu dari Mamat. Nah, kalau dari saya gini, selama kita punya niatan baik, pasti kita akan melakukan hal yang terbaik untuk orang-orang yang kita sayangi. Seperti itu. Tetap bersyukur dengan apa yang kita punya, jagalah ususmu supaya tetap lancar. Apa sih Mat? Kalau itu teh sebelum kuotanya, ambil positifnya. Yang negatif negatifnya lagi jangan lupa bersyukur. Iya kan tadi Bersyukur udah. ya benar, jangan Bersyukur dengan apa yang kita punya. Harus selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Itu aku setuju banget. Ambil positifnya. Negatifnya Mat? Kalau enak telan, kalau nggak enak muntahin. Dan quote filosofi gila, tetaplah gila dan jagalah kewarasan. Sampai ketemu lagi di ruang filosofi gila selanjutnya. Bye bye. Bye.